Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih rekan-rekan semua. Jadi kedatangan saya itu untuk menyampaikan kehadiran saksi besok. Tapi siapa? Untuk sementara saya nggak bisa beritahukan. Yang kedua, saya juga akan mencoba untuk menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan ada hal-hal yang melibatkan pihak lain. Jadi saya berharap supaya dilakukan pengembangan untuk mencari pihak-pihak yang terkait yang diduga ada bagian dari persoalan ini. Jadi itu yang mau saya sampaikan, bahwa sebagaimana ada keterangan saksi yang menyatakan bahwa sesuatu yang dipergunakan untuk melakukan itu tidak dilakukan sendiri, tapi melibatkan pihak lain. Jadi saya berharap pihak lain ini untuk juga ditelusuri supaya dimintain pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga mengakibatkan adanya sebuah peristiwa kejahatan terhadap anak di bawah umur. Seperti itu. Itu intisarinya. Kalau boleh tahu pihak yang akan dipanggil itu dari mana? Kalau besok itu saksi saya tidak boleh sampaikan karena dia amanah kepada saya. Yang jelas insya Allah besok dia hadir. Saya juga akan menyampaikan karena baru bisa hadir itu besok. Jadi supaya tidak terjadi miss atau kesalahpahaman, saya menyampaikan mohon diberikan izin karena tidak bisa hadir dan mohon diberi waktu hadir besok. Saksinya itu sangat penting sekali saya sampaikan, bahkan dialah yang tahu sebetulnya peristiwa yang terjadi di apartemen yang pertama. Jadi saya cukup sampai di situ. Mohon maaf, saya harus lindungi saksinya karena saksinya juga tadi telepon saya, Bang sampaikan saya bisa hadirnya besok. Dan dia minta supaya nama dia di-secret, dirahasiakan karena untuk kepentingan dia sendiri. Dia juga meminta perlindungan, tapi bukan perlindungan ke LPSK, meminta supaya di plus dia punya nama jangan disampaikan. Tapi ini sahabat atau gimana? Ini bagian orang yang sangat penting dari peristiwa ini. Jadi ada beberapa peristiwa-peristiwa ini yang hadir besok itu orang yang tahu kejadian di apartemen yang pertama. Jadi biar tahu semua nih ya. Jadi jangan sampai kebingungan dengan peristiwa ini. Peristiwa ini ada beberapa kejadian pada satu tempat di bulan Maret, di bulan April, ada lagi di bulan Mei, Juni, terus habis itu Juli. Itu semua saksinya berbeda-beda. Jadi kenapa saya katakan saksinya berbeda-beda? Memang saksinya hanya mengetahui pada batasan-batasan tersebut. Nah, ada saksi yang hanya mengetahui pada batasan di bulan Maret dan April. Ada saksi yang mengetahui pada porsi Maret sampai terakhir. Ada juga yang hanya khusus pada bulan Juli dan Juli. Seperti itu kejadiannya. Bang, ini kan berarti kasih saksi kunci ya Bang ya? Kunci. Semuanya saksi adalah saksi kunci dalam peristiwa ini. Kenapa saya katakan semua? Karena semua itu saksi yang mengetahui. Yang kedua, saksi yang mengetahui pada kejadian-kejadian tertentu. Jadi sehingga makanya di dalam peristiwa ini ada kejadian tertentu, saya katakan ada yang mengetahui di bulan Maret sampai seterusnya, sampai detik terakhir di bulan Juli. Tapi ada juga saksi yang khusus mengetahui di bulan Maret sampai April Mei ya. Jadi, nah setelah itu ada lagi yang saksi yang mengetahui pada bulan Juni dan Juli. Nah itu saksi tersendiri dan satu sama lain hanya tidak semua saling mengetahui. Bang, abang menyebut saksi dalam tanda kutip ini saksi kuat Bang. Kenapa baru sekarang dia mau untuk sebagai saksi Bang? Anda tidak mengikuti prosesnya. Kalau Anda bertanya seperti itu, Anda tidak mengikuti prosesnya. Bang, karena kalau Anda mengikuti prosesnya, di mana sekarang ada penyidikan, berarti semua yang saya sampaikan itu semuanya sudah diperiksa. Bang, berarti ada berapa saksi lagi nanti? Jika ada tambahan ini mungkin menjadi 18 ya. Saya coba akan cross check, mohon maaf kalau saya salah, karena saya tidak mungkin banyak tahu. Yang saya tahu adalah saksi yang saya sampaikan.